Jadi sebelum memilih, Fanny stalking dulu nih? Stalking dulu kehidupannya gimana, sesuai dengan value brand kita enggak, terus umur berapa dicek sampai marketnya. segitu ya? Iya. Jadi Oke. sebetulnya kita hitungannya tuh jarang endorsement sih. Shalom semuanya, saya Ivana. Saya Fandi. Welcome back to Marketplace Wisdom. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang seru banget dan sudah mendatangkan narasumber khusus dari Semarang. Yes. Halo, saya Fanny Angela. Kita hari ini akan membahas tentang the power of women in business. Nah, ini pasti seru banget karena Fanny sendiri adalah seorang CEO, dia juga seorang istri dan masih melayani sebagai coach. Gimana keseruannya? Kita akan dengarkan nanti. Sekarang kita dengerin dulu yang gak kalah seru. Silakan ke Fandi. Oke, bicara masalah perempuan kalau dalam Alkitab itu pastinya tidak lepas dari apa yang ada di Amsal 31. Gitu ya. Oh ya, Nah, terkenal banget tuh. sekarang karena Amsal 31 tuh bicara sampai dalam gitu ya tentang peran seorang perempuan. Tapi gini, uniknya bahwa kita tahu Amsal ini rata-rata biasanya ngomong tentang Salomo dan sebagainya gitu kan. Tapi Tuhan memberikan satu pasal yang istimewa sebagai penutup kitab Amsal, dan ini bukan untuk membahas tentang seorang raja yang bijaksana, raja yang terkaya sepanjang sejarah gitu ya, tetapi justru pada didedikasikan pada seorang perempuan gitu. Jadi para perempuan atau para wanita yang menonton tayangan ini, sadarkah Anda bahwa Tuhan kasih sesuatu yang spesial buat Anda. Anda ini berharga, Anda ini disayang oleh Tuhan. Kenapa? Uniknya bahwa sejak Amsal pasal 1 gitu ya, ayat 20, itu kehikmat bijaksana itu dilambangkan sebagai seorang perempuan yang berteriak-teriak di tengah jalan, dia menghukum orang yang bodoh dan pencemooh. Dan juga setelah itu di kitab Amsal juga dikatakan bahwa ada beberapa menceritakan tentang hal-hal yang tentang peran, tapi ini oknum ya, dilambangkan sebagai perempuan yang kurang baik gitu kan, yang menggoda dan sebagainya. Tapi di Amsal 31 justru malah perempuan yang bijaksana dalam konteks keluarga dan komunitas. Ini berarti ada satu peran perempuan yang sebenarnya direstorasi, dikembalikan pada visi awal dari Tuhan, dan harusnya perempuan ini juga punya peran yang luar biasa. Kenapa? Karena perempuan ini harusnya dia itu cerdas gitu ya, dia dididik dalam hidup di keluarga dan dunia bisnis. Dia berpikir banyak untuk keluarganya, untuk bisnis, untuk komunitasnya juga gitu ya. Dan wanita atau perempuan di Amsal 31 itu dia tahu value-nya, dia tahu tanggung jawabnya kembali ke diri sendiri, tentang keluarga, tentang pekerjaan, dan juga tentang komunitasnya. Dan dia tahu sebagai pasangan penolong yang sepadan dalam pernikahannya, dia itu juga harus support untuk suaminya. Dia mempersiapkan yang terbaik untuk suaminya juga. Dan saya berdoa semua perempuan, semua wanita, semua Anda yang menonton acara ini tetap takut akan Tuhan, dan Tuhan akan beri peran Anda yang luar biasa, sehingga Anda sebagai seorang perempuan juga Anda bisa dilihat sebagai perempuan yang bijaksana, dan Anda orang yang dihargai, orang yang dipuji-puji juga dalam dunia marketplace. Semoga memberkati. Oke, thank you Fandi. Ini tadi bagian dari firman gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lihat prakteknya asli nih kok. Betul. Dari Fanny. Oke, Fanny, boleh nggak dimulain cerita singkat aja backgroundnya Fanny ini seperti apa, dan kemudian waktu memulai bisnis seperti apa? Jadi awal kali memulai bisnis tuh sejak waktu kuliah, C. Jadi sekitar tahun 2011 gitu aku awal masuk kuliah, terus aku coba-coba untuk berjualan via online gitu. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya kenapa berjualan padahal kuliah itu kan lagi enak-enaknya ya, ada yang jalan-jalan, ada yang pacaran, ada yang, nggak ada yang salah juga ya. Tetapi kenapa kok sampai berbisnis? Apa karena memang kondisi ekonomi atau gimana yang membuat akhirnya harus cari penghasilan tambahan? Oke, jadi waktu itu karena kuliahku itu bidang arsitek, nah Fandi kan juga arsitek kan, jadi tahu berapa banyak biaya untuk membuat maket, beli peralatan. Nah, waktu itu berusaha untuk cari sendiri sih, karena dari orang tua tuh kita diberi uang jajan ya secukupnya segitu, nanti diatur sendiri gitu. Jadi sejak itu mulai buat berjualan gitu. Oke, kepikiran gara-gara kuliahnya banyak banyak biaya ya, gitu banyak kebutuhan. Dan juga niat untuk membantu orang tua supaya beban orang tua juga nggak terlalu banyak. Wah, luar biasa. Oke, terus?
Terus akhirnya awalnya coba-coba jadi reseller di orang. Waktu itu kebetulan kan bisnis aku bergerak di bidang perhiasan, aksesoris gitu. Jadi dulu pakai bahan yang biasa-biasa aja. Jadi dari kuningan gitu kita lapis emas, terus kita custom desainnya sesuai keinginan customer gitu. Terus akhirnya berkembang sampai sekarang itu kita udah upgrade material jadi silver, jadi udah standar internasional. Juga kita ngembangin ke material yang lebih high end ya, emas, diamond, permata gitu. Waktu Semuanya di awal itu kok bisa tertarik di perhiasan karena Ya waktu kenapa itu nggak jualan misalnya Iya, yang yang lain, lain jualan gitu. apa gitu ya, jualan kebutuhan sebelumnya sehari-hari udah atau jualan gimana? C. oh sebelumnya jualan Iya, apa? jadi waktu SMP tuh jualan skincare, Wah, jualan sejak kosmetik. SMP. Siapa yang sejak SMP udah jualan? Boleh angkat tangan. Wah, Rasanya ini serba doang kayaknya waktu itu. jiwa, emang jiwa entrepreneurnya udah ada sejak SMP. Ya mungkin karena dibentuk orang tua ya, jadi orang tua itu supportnya ya kebutuhan kita, tapi sisanya kita harus bisa belajar berdiri sendiri sih. Oh, Dari kecil Wah, seperti ini itu. ajaran orang tuanya oke juga ya, Ko ya. Yes. Jadi diberikan sebuah batasan sehingga, tapi bagus juga karena Fanny nggak ngomel, tapi malah mengencourage Fanny untuk cari tambahan gitu ya. Betul. Nah terus gimana? Terus dan semua bisnis yang kita jalankan sekarang tuh semuanya base-nya online. Memang mungkin di bulan depan kita baru merambah offline, tapi ya baru small showroom gitu. Tapi so far semua base-nya tuh online. Nggak, jadi dari dulu sejak muda itu online gitu ya. Tapi kan dulu Online. nggak ada marketplace online kan. Dulu Nggak ada, kira-kira lewat apa gitu ya? Dulu Atau itu lewat SMS atau masih gimana gitu? grup yang sosmed gitu. Boleh sebut. Berjualannya Ya, boleh. melalui sosmed. Iya, jadi kayak Oke. grup Facebook, grup BBM, waktu itu via itu. Terus di sekolah juga nawar-nawari ke teman gitu. I Ya, see. ya. Nggak kira-kira kan nggak gini. Kadang-kadang kan bagi beberapa teman itu, aduh malu gitu ya, aduh sungkan nanti, aduh gimana gitu. Kira-kira apa yang membuat Fanny akhirnya bener-bener rasa aku jualan, aku nggak boleh malu gitu ya, atau gimana? Atau aku membawa sesuatu value yang akhirnya kalau ini dibeli kayak tadi skincare atau gimana, itu mungkin supaya teman-teman jadi lebih lebih cantik, lebih cakep gitu. Ini Nah itu startnya gimana? skincare yang SMP tadi tuh skincare. Skincare, kosmetik, tapi ya barang impor, terus akhirnya mulai fokusin di perhiasan itu. Oke. Gitu. Ya awalnya tuh ya pasti malu ya, aku namanya orang jualan, apalagi dulu temen-temen tuh nggak ada yang jualan kayak aku gitu. Ya pastilah. Tapi ya kan mesti aku juga nggak minta yang gimana, tapi ya menawarkan, aku juga menjelaskan kelebihannya. Kalau misal ada kekurangannya juga aku jelasin gitu. So ya yang penting aku bertanggung jawab sih, aku jualan apa, produknya apa ya, aku tanggung jawab di situ. Dan ini menjadi satu dasar yang baik sampai nanti setelah lulus kuliah fokus di bidang perhiasan gitu ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan kenapa kok akhirnya mau milih perhiasan? Bukannya perhiasan itu kebutuhan tersier gitu ya. Gitu kan apa kalau kebutuhan dasar kan sandang, pangan, papan termasuk kayak apa kuota untuk gadget dan skincare sekarang juga akan masuk kebutuhan dasar. Sedangkan ini perhiasan kan kalau orang nggak mau apa orang akan hadiri sesuatu acara gitu ya. Nah baru dia mikirin perhiasan. Nah itu gimana? Kenapa kok memilih apa niche market ya? Iya, jadi memang waktu itu awalnya kan juga mau sekolah fashion, terus nggak boleh sama orang tua. Terus akhirnya ya udah saya kan nggak bisa bikin dress apa, terus akhirnya perhiasan ini saya pilih dan saya lihat juga waktu itu marketnya sebetulnya peminatnya banyak, cuma yang menawarkan produknya tuh sedikit gitu kok. Jadi sebetulnya marketnya tuh segmented sekali waktu itu. Terus saya mulai explore di sana dan ternyata sangat banyak hal yang bisa dieksplor dari perhiasan gitu. Nggak harus kita melulu jualan yang common ya. Mungkin baju, skincare itu kan common banget, semua orang bisa pakai. Tapi hal-hal tersier itu sebetulnya bisa dikembangkan lebih banyak lagi gitu. Ini Fanny startnya pada saat awal untuk desain itu ambil barang orang dulu ya, jualan Iya. dulu. Terus setelah itu baru berkembang, akhirnya membuat desain sendiri. Betul. Oh, yang desain Fanny sendiri juga? Iya. Oh, ini bisa menyalurkan hobinya tadi ya. Yang Fanny cerita pingin sekolah desain belum keturutan. Belum kesampaian. Belum sampean, sekarang ini bisa desain. Ambil basic desain dulu atau gimana untuk desain ini? Atau
Semuanya Otodidak? otodidak. Mm-mm. Oh wow. Ya ini yang supaya teman-teman juga lihat bahwa entrepreneur tidak semudah itu gitu ya. Iya. Bahwa Betul. kadang marketing ya Fanny gitu ya, yang mendesain juga Fanny, yang mungkin Packing. packing Oh, dan packing juga. dan memproduksi juga Fanny gitu ya. Ntar yang nganterin ke tempat tempat ekspedisi juga Fanny gitu ya. Jadi Iya. jangan sampai kita mikir tahu-tahu pengennya kan hasil akhirnya gitu. Wah, semuanya udah sudah terfasilitasi dengan baik, bahwa awal-awal kita kerja juga harus membangun dari awal, ya pastinya segala sesuatu dikerjain sendiri. Dukanya awal-awal gimana, Fanny? Banyak ya, Ci. Apalagi dulu sambil kuliah kan, jadi ya Kak Fandi tahu lah arsitek tuh hobi begadang. Jadi habis Oh, gitu ya? begadang, Nggak hobi sih, kasihan. terpaksa. Kasihan ya arsitek. jadi habis begadang tuh masih ngurusin desain customer. Jadi tidur tuh jam 3 subuh, terus jam 6 lanjut kuliah lagi, merancang studio pagi gitu. Nah, awal-awal kayak gitu. Kalau di bisnisnya ya mungkin karena dulu nggak zaman jualan online ya, C. Jadi trust masyarakat tuh kurang banget sih zaman dulu karena takut penipu, terus takut barangnya jelek dan lain sebagainya. Dulu masih belum ada, udah ada nggak ya si hijau sama si orange? Belum ada, C. Belum ada. Jadi semuanya full harus transfer dan payment di depan dulu. Wow. Tapi saya rasa itu mungkin bisa jadi dasarnya Fanny ya. Dia start di awal gitu di online. Jadi ketika online udah mulai dipercaya, Fanny udah siap duluan Iya. dibandingkan dengan yang lain. Puji gitu kan. Tuhan. Dan if sekedar tahu ya, Fanny ini membangun media sosialnya juga dari nol, sekarang hampir 100.000 follower. Wah, Nah, terus jadi 100. ya, seperti ini kan juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Iya. Bukan beli ya. Oh, enggak boleh. Ya, jadi jangan beli follower ya. Karena itu bisa mengurang, ya buat saya, memang tiap orang punya pendapat beda ya. Tapi Iya. buat saya kalau misalnya beli followers tuh memang kayak kredibilitasnya ya buat saya sih, ya saya lebih suka yang gini. Yang Organik. Organik. Betul. Nah, bagi teman-teman juga kan mungkin juga pengen tahu gitu ya. Kita kan ada yang namanya kalau di marketing funnel gitu. Nah, kira-kira gimana Fanny caranya? Mungkin bisa dijelasin singkat. Orang-orang kan kadang lihat, oh ini ada yang bagus nih di sosial media gitu ya, atau di marketplace online. Nah, dari situ gimana caranya supaya mereka bisa melihat itu dulu kan? Setelah tertarik, habis itu gimana caranya digeser ke mereka mulai tanya-tanya, setelah tanya-tanya digeser ke gimana caranya mereka mulai beli gitu ya. Setelah itu nanti after salesnya gimana? Mungkin Benny boleh nggak buka rahasia dapurnya dikit nih dari kebutuhan yang tersier ini, orang yang seharusnya nggak kalau misalnya dia scroll itu atau dia window shopping nggak, nah itu kan tidak Cara langsung nangkep melihat. pasarnya Betul, gimana? betul. Biar di trust gitu ya. Ya. Jadi karena kita tuh lebih ke high end juga, karena kan barangnya juga nggak murah ya, gitu. Kita lebih main ke branding kok. Jadi beda sama online shop lain yang mungkin import dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita bedakan nuansa di sosial media. Nah itu sangat penting sih akhir-akhir ini karena kan juga semakin banyak barang yang masuk ke Indo dan orang mulai bisa produksi, kita harus jadi brand yang spesifik, targeted gitu. Jadi kita bangunnya dari branding dulu. Pokoknya semua yang ada di sosial media itu kita bagusin. Dari mulai photoshoot, video, bahkan logo, font itu kita pikirkan semuanya. Dan apa yang ada di highlight sosmed itu juga kita tampilin yang intinya dari kita tuh apa sih value brand kita, quality kita itu bagaimana, terus service after sale service kita itu bagaimana, itu kita tampilkan semua. Nah setelah itu kan ya kayak itu customer lihat-lihat gitu, oh pasti kan ada relate, keterikatan, kemudian mereka juga merasa kok ini trust, aman, quality-nya bagus, ada testimoni dan lain sebagainya. Nah kemudian dari situ mereka mungkin bisa masuk ke marketplace. Dari marketplace kan mereka lebih tahu untuk harga, kemudian penilaian-penilaian dari customer kita sebelumnya, kemudian berapa banyak sih produk yang sudah kita jual. Nah dari situ mereka lebih mudah untuk transaksi gitu. Oke, jadi saya yang tangkap pertama kali dibangun sosial medianya ya. Iya. Itu karena memang bergeraknya di online. Jadi orang pertama kali masuk pasti ngelihat itu wajah Anda pertama kali. Jadi Instagram ya nih Iya, yang dimaksud ya. Instagram. Instagramnya harus di
ditata dengan baik. Tapi saya suka sekali tadi waktu Fanny bilang di highlight itu dimasukin nih testimoninya, value dari company-nya, after sale service-nya apa yang kalian lakukan. Kan memang kalau orang belum belanja kan nggak tahu nih Iya. after sale service-nya seperti apa, itu dimasukkan di highlight. Good idea. Mungkin boleh dipelajarin ya buat yang di rumah. Nah ini saya malah kepikiran seperti ini. Mungkin teman-teman juga ada yang tanya ya. Ini bicara masalah perhiasan. Perlu nggak untuk endorse artis gitu? Atau artis yang endorse gitu? Nah menurut Fanny gimana? Ada pengalaman endorse gimana gitu? Nah, Karena itu atau banyak banget loh Atau malah dibahas. memutuskan untuk tidak pakai artis untuk mengendorse? Setahu saya enggak ya. Gitu. Gimana? Artis apa selebgram nih kok? Sembarang artis, selebgram, Selebgram. influencer Beda atau siapa? kok. Beda ya? Mungkin Oh, gitu. beda. Selebgram mungkin maksudnya. Influencer gitu-gitu ya. Kalau artis kita so far belum pernah endorsement, tapi mereka biasanya willing untuk kita kirimin gitu. Jadi kayak free PR package gitu ya. Ya. Tapi untuk selebgram kita biasanya pilih-pilih sih, yang memang pertama dia harus suka dengan produk kita dulu, karena kalau nggak suka nanti kita kirimin barangnya emang betul dia promosiin di sosmed, tapi habis gitu dia nggak pakai lagi, kita ya buat apa gitu kan. Kemudian yang kedua dia emang harus punya community-nya untuk selebgram. Jadi kalau ada kan banyak selebgram baru yang dia tenar sejenak tapi nggak punya community yang terikat sama dia. Nah itu harus dipertimbangkan sih untuk Definisi jangka punya community panjang. ini seperti apa? Atau loyalis gitu. Loyalis. Nah, Oke. Jadi kan Die ada hard fans ya. ya ada fansnya gitu. Jadi sebelum memilih Fanny stalking dulu nih. Stalking dulu kehidupannya gimana, sesuai dengan value brand kita enggak, terus umur berapa dicek sampai marketnya. segitu ya? Iya. Jadi sebetulnya kita hitungannya tuh jarang endorsement sih. Gitu. I see. Lebih ke arah banyak PR package tadi itu ya. Iya, betul. Lebih efektif PR package itu atau endorsement? Efektivitasnya gimana sih? Ini kan ngomong di perhiasan ya, tidak bisa berlaku untuk semua bidang usaha, semua jenis. Ini kan kebetulan yang dijalani oleh Fanny yang di bidang perhiasan. So far dua-duanya efektif sih, C. Soalnya kita kan PR package juga lihat-lihat orangnya ya. Maksudnya dia approach kita kan karena dia suka dengan brand kita. Gitu. Jadi ini udah mulai di Iya. wah, kelasnya udah yang di approach, udah bukan yang approach ini. Oke. Terus. Jadi dari situ pun kita sortir juga. Kalau memang misalnya orangnya cocok, kita baru tawarkan untuk PR package. Tapi kalau misal kita nggak cocok ya kita kasih harga press list. Gitu. Iya, jangan sungkan untuk itu ya. Iya, kan jualan bisnis, ya sih. bukan yayasan ya. Ini mungkin mau masuk lanjut tadi yang di Amsal 31 kan ngomong tentang istri, tentang apa itu boleh diceritain nggak kalau sebagai seorang CEO dan juga sebagai seorang istri, karena memang kan ya meskipun sekarang udah banyak sih ya para istri yang juga berkarir gitu ya, tapi ada pengalaman yang perlu dibagikan nggak bisa menguatkan para istri-istri di rumah? Jadi untuk sebagai kita wanita yang sekaligus istri juga CEO itu agak a bit tricky ya, apalagi saya dan suami tuh di bidang yang sama, cuma kita bekerja bareng. kita beda divisi gitu, C. Saya yang urus untuk silvernya, dia yang lebih ke high end marketnya gitu. Cuma untuk desain tetap di saya semua gitu. Cuma trikinya gimana? Karena kan kita ini kerja bareng ya, terus divisi kita tuh sama, terus apa ya? Kadang tuh hal-hal yang ada di pekerjaan tuh masuk ke rumah tangga. Jadi awal kita nikah tuh sering bertengkarnya tuh bukan karena hubungan kita suami istri, tapi ya karena pekerjaan. Jadi kadang kan di kerjaan kadang emosi gitu ya, Cek ya. Karena customer gimana, nah itu kebawa di rumah tangga. Jadi sekarang kita sudah mengatur job desk yang jelas, terus sudah harus membatasi waktu kalau kita di rumah, udah kita nggak usah ngomongi kerjaan yang terlalu berat gitu. Mungkin selingan boleh, tapi terlalu dalam jangan. Jadi kalau mau dalam dan nggak di rumah ya kita ngafe aja, kayak benar-benar business meeting gitu. Kita caranya seperti itu. Terus jadi istri kan juga harus, kita sebagai penolong suami juga harus tunduk dengan suami. Nah kalau kita posisinya di rumah ya kepala rumah tangga itu suami, bukan kita. Jadi segala yang mengatur tentang mungkin iman keluarga juga, terus bagaimana alur keluarga kita itu semuanya suami. Kalau di pekerjaan ya kita diskusi bersama. Nggak susah nggak ini bagi Fanny? Karena kan kadang-kadang sebagai seorang
perempuan gitu ya, cewek gitu, kadang-kadang kan moodnya kebawa gitu ya. Gitu, apalagi kalau misalnya atau pagi-pagi gitu, bad hair day atau apa gitu kan, atau misalnya udah, nah itu gimana caranya untuk mengantisipasi itu? Kalau nggak bisa suami harus ngerti gitu, atau gimana? Ya pasti ada masa-masa di mana penyesuaian terus ya kok. Cuma so far yang kita lakuin tuh semakin hari semakin berbuah manis dalam pernikahan kita sih. Jadi sepertinya yang kalau saya tangkep ya, meskipun di kantor ini kan kerjanya bareng. Ini posisinya gimana kalau boleh tahu? Jadi kan Fanny sebagai CEO, suaminya Finance. sebagai finance. Wah, sama-sama kuat ini ya. Apalagi saya juga ngatur marketing kan, J. Jadi marketing sama finance kan Biasanya betul. tidak akur, tidak nggak akur. Kita- Kurang akur memang. Pengalaman pribadi. Oke, tetapi itu tadi penting ya ketika Fanny bilang sampai saat di rumah udah tahu posisinya bahwa Iya. jadi peran seorang CEO kalau finance itu berarti CFO ya mungkin ya. Iya. Jadi kalau di kantor peran CEO sama CFO sampai di rumah udah harus ditaruh. Itu ditinggal di kantor Iya, gitu ya Fanny ditinggal. ya. I see. Nah, menurut Fanny seperti apa mungkin campur tangan Tuhan dalam perjalanan bisnis Fanny dengan suami? Ya, ya perjalanan bisnis kita tuh juga termasuk perjalanan iman kita sih kok. Kita juga, maksudnya nggak tahu ya Tuhan tuh bawa kita tuh sejauh apa. Cuma dulu saya secara pribadi waktu saat teduh sendiri, waktu belum menikah, tuh yang saya dapet tuh di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan saya dapatnya tuh Tuhan tuh akan memakai kita tuh sampai ke bangsa-bangsa. Cuma kan kadang kita begitu nerima hal seperti itu clueless gitu ya. Maksudnya dulu mikir kok bisa sampai bangsa-bangsa tuh kemana gitu. Terus ternyata sejak memulai sepakat buat ngembangin usaha ini, Tuhan bukakan jalan demi jalan gitu. Kita banyak di-invite agensi-agensi luar buat ngelihat Jawa di luar itu gimana, kemudian diajak kerjasama dan lain sebagainya. Dan beberapa tahun ini kita mulai tekuni juga sih untuk lebih keluar juga sesuai dengan apa yang saya dapat dari Tuhan. Nah, ini yang saya pelajari juga ya dari Fanny dengan Marco, suaminya Fanny, bahwa memang perlu spend atau mungkin perlu nabung dulu ya, gitu. Jadi kita bagi teman-teman yang menonton di sini juga kita jadi jangan fokusnya ke apa yang ada di depan kita aja, tapi kita juga perlu riset gitu, kita juga perlu lihat-lihat gitu ya. Jadi tapi nabung dulu gitu ya, dari profit mungkin disisihkan berapa gitu. Nanti memang kalau ada pameran di luar negeri berangkat gitu, pelajari segala Harus sesuatu. explore. Ya di satu sisi ya memang ada fun dan me time-nya juga pastinya. Tapi kalau misalnya memang perlu untuk belajar ke pameran apa gitu yang sesuai dengan bidangnya, pergilah gitu ke pameran di mana gitu ya, di luar negeri, apakah di Singapura atau di Hong Kong atau di mana gitu. Tahun Seperti berapa itu. mulai terbuka untuk di luar negerinya? Tahun 2019. 2019. Habis itu pandemi gitu ya. Jadi itu awal agensi luar approach kita buat kita ke sana, ke Italia waktu itu. Terus sejak saat itu mulai konsisten di approach gitu. Wow, I see. Jadi startnya 2011, kesempatan tersebut datangnya 2019, 8 tahun. Jadi buat kalian yang jangan gampang putus asa ya, gitu ya. Ketika tadi saya suka sih Fanny cerita, Tuhan tuh kasih janji yang sampai ke bangsa-bangsa pada saat itu mungkin kayak, hah maksudnya apa gitu ya. Tapi apa yang di tangannya Fanny ya bareng sama suami dikerjakan dengan setia, pengalaman rohani pasti juga. Tadi bilang pengalaman bisnis adalah, perjalanan bisnis adalah perjalanan iman. Ternyata di tahun ke-8. Iya. Karena Tuhan kalau buka jalan itu sampai sekarang masih terus lanjut. Lanjut. Luar biasa. Nggak akan ditutup. Tuhan yang buka, Betul. nggak ada yang sanggup tutup. Amin. Amin. Oke, so kita Wrap. ya, kita tutup aja hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya percaya mungkin di yang nonton, barangkali ada yang masih struggle dalam bisnis, mungkin juga ada yang merupakan pasangan suami istri yang sedang dalam usaha yang sama, sedang mengalami struggle tadi ya. Atau perempuan yang struggle juga gitu ya. Ya, peran tadi kan yang Fanny ceritanya dibagikan bagus sekali bagaimana apa yang harus ditinggalkan di kantor, kemudian di rumah. Nah, mungkin yang masih belum sampai sana ya, on the way ke sana,
mungkin boleh Fanny bantu doakan. Oh ya. Yes. Silakan. Mari kita berdoa meskipun kita secara online, tapi kita juga percaya bahwa doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Yes. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau sediakan pada siang hari ini. Kalau kami boleh sharing satu dengan yang lain, kami juga percaya ada tuntunan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Juga kami berdoa terlebih lagi untuk teman-teman kami di luar sana yang sedang struggle dalam bisnisnya, juga sedang struggle mungkin dalam hubungan rumah tangganya. Kami percaya pemulihan itu terjadi, breakthrough juga terjadi. Kami percaya juga Engkau memberikan hikmat urapan yang berasal padamu. Setiap tuntunan-tuntunanmu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Juga setiap janji-janjimu itu masih ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tutup acara pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Fanny. Thank you, Fanny. Thank you Coach. Belajar banyak hari ini. Yes. Oke, kami rindu Marketplace Wisdom ini bisa menjadi jawaban ya bagi banyak orang ya, terutama yang banyak pertanyaan tentang bisnis dan lain sebagainya ya, pingin mengangkat topik apa, boleh kalian tulis di komen. Ya, kami berdoa semoga one day topiknya diangkat dan bisa jadi jawaban buat Kalau kalian ada semua. laporan kemenangan juga gitu ya. Oh boleh juga, jadi habis terinspirasi, dengar lalu sharingnya ini kayak aduh bertobat gitu ya, gitu ya. Jadi seorang istri harus gimana, ternyata bisa juga seorang wanita tuh jadi seseorang yang luar biasa di bisnis dan di rumah juga sebagai istri. Oke, so kita ketemu di sesi yang berikutnya. See you. Bye-bye.